ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk belajar, menuntut ilmu. Ini adalah kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita semuanya, karena kita tahu bahwa waktu kita itu nanti akan ditanya oleh Allah. Waktu kita dihabiskan untuk apa saja. Maka kalau kita sering menghadiri majelis ilmu, alhamdulillah waktu kita banyak dihabiskan untuk duduk di majelis ilmu. Walaupun kadang ngantuk, kadang enggak, kadang paham, kadang enggak, tapi waktu kita habisnya buat duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri dengan cara istiqomah, terus belajar, terus menghadiri majelis ilmu. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pembacaan dari kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat, dan kita masih mempelajari poin yang ke-10, yaitu urgensi tauhid, ya. Urgensi tauhid. Di poin yang ke-10 ini ada beberapa pembahasan, ya. Pembahasan yang pertama tentang urgensi tauhid, kemudian tentang keutamaan tauhid. Jazakallahu khair. Kemudian tentang tauhid adalah pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Kemudian manfaat tauhid, ya, manfaat tauhid. Lalu berikutnya adalah poin D, musuh-musuh tauhid, ya. Insyaallah kita akan mulai mempelajari dari poin D ini, musuh-musuh tauhid. Ya, kalau ada di buku halaman 49. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, yang panas berpasangan dengan yang dingin. Hampir semuanya memiliki lawan, memiliki pasangan. Termasuk perbuatan-perbuatan manusia. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang buruk. Ada perbuatan ketaatan, ada perbuatan kemaksiatan. Ada tauhid, ada kesyirikan. Maka setiap masing-masing ini pasti tidak akan bisa bersatu. Tauhid tidak bisa bersatu dengan kesyirikan, sunnah tidak bisa bersatu dengan kebid'ahan, kebaikan tidak bisa bersatu dengan keburukan. Kalau bisa bersatu, ini hanya kepura-puraan. Mungkin dari luarnya kelihatan baik, tapi dalamnya ternyata busuk, gitu ya. Maka tidak bisa disatukan. Maka masing-masing ini tidak akan bisa disatukan, maka saling tidak suka. Yang gemar berbuat kebaikan tidak suka dengan yang gemar berbuat keburukan. Begitupun sebaliknya, yang gemar berbuat keburukan tidak cocok kalau digabungkan dengan yang gemar berbuat kebaikan, enggak nyambung. Termasuk yang gemar mendakwakan tauhid, yang gemar menjunjung tauhid, maka tidak cocok dengan yang suka merusak tauhid, yaitu yang gemar berbuat kesyirikan. Sebaliknya juga yang sama, yang gemar berbuat kesyirikan juga tidak akan cocok dengan orang-orang yang suka dengan tauhid. Nah, ini akan dibahas oleh mu'alif
rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, yaitu tentang musuh-musuh tauhid. Baik, coba kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Minta tolong untuk dibacakan. Di musuh-musuh tauhid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun." Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisukan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Al-An'am 12. Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah menjadikan bagi para nabi dan para dai kepada tauhid musuh-musuh dari jenis setan-setan jin yang membisikkan kesesatan, kejahatan, dan kebatilan kepada setan-setan dari jenis manusia. Hal ini untuk menyesatkan dan menghalangi mereka dari tauhid yang merupakan dakwah utama dan pertama para nabi kepada kaumnya. Sebab tauhid merupakan asas. Jazakallahu khair. Baik, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Dan demikian itulah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi. Berarti seluruh para nabi Allah jadikan punya musuh. Tidak ada atau ada orang yang tidak suka dengan nabi tersebut. Walaupun banyak juga yang suka dengan nabi tersebut atau para nabi itu, namun Allah telah takdirkan bahwa tiap-tiap nabi itu pasti ada saja orang yang tidak suka, tidak pro alias kontra dengan nabi tersebut. Siapa mereka? Adalah musuh-musuh dari kalangan syaitan atau para syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Ya, ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Ya. Dan namanya setan itu adalah apa? Sifat perilaku, sifat keburukan itu dinamakan syaitan. Maka sifat keburukan ini bisa menempel pada manusia, bisa juga menempel pada bangsa jin. Jadi bangsa jin juga dinamakan setan, bangsa manusia juga dinamakan setan kalau dia mendapati atau dia terdapat pada dirinya sifat-sifat tersebut, sifat-sifat keburukan. Dan Allah sebutkan musuh-musuh itu sebagai setan. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan para nabi, itu pasti setan. Dan di kalangan jin sendiri, ya, walaupun tidak kelihatan, ada jin-jin yang sangat musuh, sangat tidak suka dengan dakwanya para nabi tersebut. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Ya, mereka nggak bisa secara langsung untuk mencegah dakwah para nabi itu. Mereka mau melempari nabi tidak bisa. Mereka mau memukuli nabi tidak bisa. Maka apa yang mereka lakukan? Allah sebutkan yuhi ba'duhum ila ba'din, saling mewahyukan, membisikkan di antara mereka. Setan dari kalangan jin dia hanya bisa melakukan bisikan kepada setan dari kalangan manusia. Jadi setan-setan dari kalangan manusia itu dibisiki. Yang pertama bisiki supaya jangan menerima dakwah nabi tersebut. Kemudian dibisiki lagi untuk melakukan tindakan-tindakan untuk penolakan. Apakah tindakan-tindakan kekerasan atau olok-olokan, fitnah-fitnah, itu yang membisiki adalah setan dari kalangan jin. Dan setan dari kalangan manusia yang melakukan, ya, dia yang melakukan eksekusi nyata. Misalkan kalau kita ingat kisah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu yang mengusulkan untuk Rasulullah itu dibunuh adalah dari kalangan jin, termasuk iblis, ya, rajanya jin yang datang bergabung dengan manusia dengan merubah wujud menjadi manusia, orang tua atau kakek tua dari negeri Najd, kemudian mengusulkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang Quraisy sudah berkumpul, bingung, Muhammad ini mau kita apakan? Kok kita sulit untuk membendung dakwanya Nabi Muhammad? Makin hari makin banyak orang masuk Islam. Kita tawari
kita tawari bermacam-macam kenikmatan, dia juga tidak tergiur. Tawari jabatan, tawari harta, tawari wanita yang paling cantik, tidak tergiur sama sekali tawaran-tawaran kita. Kira-kira mau kita apakan ini? Maka datanglah kakek tua ini mengusulkan, kenapa enggak dibunuh saja? Orang-orang Quraisy malah kebingungan, gimana mungkin kita bisa membunuh Nabi Muhammad? Dia punya kabilah besar, dia dari kabilah terpandang. Kalau kita membunuhnya, pasti sangat mudah untuk dituntut oleh kabilahnya Nabi Muhammad. Ini diantara hikmahnya Allah menjadikan seorang Nabi itu dari kabilah terpandang. Kenapa? Karena sulit untuk diintimidasi oleh orang-orang sekitarnya. Adapun sahabat-sahabat yang tidak punya kabilah terpandang, bahkan mungkin mereka dari kalangan-kalangan bawah, itu sangat mudah sekali untuk disiksa. Bilal, ya, Khobab, dan sahabat yang lain mudah sekali mereka disiksa. Karena apa? Tidak ada kabilahnya yang melindungi. Tapi kalau orang-orang yang kabilahnya kuat, kabilahnya terpandang, dia masih kuat, ya, dia masih dilindungi. Karena memang tradisinya orang Arab itu adalah unsur akhaka dzaliman aw madluman. Apa itu? Ya, ini hadis walaupun digunakan untuk membahasakan tolonglah saudaramu ketika berbuat dolim atau ketika didolimi. Artinya fanatik kesukuannya itu masih sangat kuat. Walaupun saudara mereka ini berada di dalam kesesatan, tapi kalau didolimi orang lain oleh suku lain, suku ini nggak terima, ya, mereka harus menuntut, harus balas dendam. Nah, termasuk mereka bingung gimana kita bisa membunuh Nabi Muhammad sedangkan mereka punya kabilah yang kuat. Kata orang tua ini, ambil dari tiap-tiap kabilah seorang pemuda dan persenjatai mereka masing-masing pemuda itu, dan ketika membunuh sama-sama serentak semuanya membunuh satu kaligus. Kalau dibacok ya semuanya membacok satu kaligus, kalau ditombak ya semuanya menombak satu kaligus, sehingga tidak ada yang tahu Nabi Muhammad itu terbunuh oleh pedang atau oleh tombaknya siapa. Dan itu sulit bagi keluarganya Nabi Muhammad untuk menuntut. Siapa orang tua yang mengusulkan ini adalah iblis, ya. Jadi sampai iblis pun datang ikut untuk bermusyawarah gimana untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Allah menyelamatkan beliau. Terkenallah kisah hijrah Rasulullah ke Madinah. Nah, ini yang mewahyukan, ya, yang membisikkan dari setan kalangan jin kepada setan dari kalangan manusia. Termasuk juga setan membisikkan ke dalam hati masing-masing orang supaya menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, bisikannya misalkan kalau kamu ikut Nabi Muhammad, kamu akan tidak punya jabatan lagi. Mungkin sebelumnya dia tokoh, ya, dia tokoh masyarakat, dia mungkin dihormati. Bisikan setan itu, kalau kamu ikut Nabi Muhammad, gimana? Kamu nanti nggak punya jabatan lagi. Akhirnya dia pikir-pikir. Berbeda dengan orang-orang awam, orang-orang miskin, orang-orang budak. Mereka ketika menerima dakwah Nabi Muhammad langsung menerima karena tidak pikir-pikir. Ya, mereka nggak punya terikat dengan sesuatu apapun. Kalau mereka masuk Islam pun tidak membahayakan. Tapi kalau orang-orang bangsawan atau mereka yang ditokohkan, kalau masuk Islam datang godaan setan, mereka harus mikir-mikir dulu. Kalau masuk Islam mungkin nanti tidak jadi tokoh lagi. Kalau masuk Islam nanti bergabungnya sama siapa? Para budak. Pengikutnya Nabi Muhammad kan kebanyakan budak. Bisa jadi juga itu budaknya mereka. Sebagian dulu punya budak itu. Kemudian begitu dia masuk Islam, nanti pas sholat misalkan harus berjejer dengan budaknya. Wah, ini kan gengsi, ini nggak level ini. Akhirnya mereka tidak mau menerima Islam. Inilah bisikan-bisikan syaitan. Baik. Dan disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, ya. Membisikkan perkataan-perkataan yang indah, ya. Masya Allah. Jadi dibisiki perkataan-perkataan yang indah, ya, perkataan-perkataan yang memukau, dengan mungkin istilah, ya, yang tadi kita contohkan.
kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad pengikutnya orang-orang lemah, orang-orang pinggiran. Kalian nanti juga akan menjadi seperti itu. Orang-orang yang ikut Nabi Muhammad itu orang-orang yang lemah akalnya. Dan ini sebetulnya bisikan-bisikan itu sejak dulu. Sebelum Nabi Muhammad pun, para nabi-nabi sebelum beliau juga dibisiki model yang sama seperti ini. Kalian mengikuti Nabi itu orang-orang yang lemah akalnya. Pengikut-pengikut Nabi Muhammad, pengikut-pengikut para nabi itu orang-orang yang lemah akalnya. Dan kenyataannya seperti itu. Pengikut para nabi rata-rata orang-orang bawah. Para budak, orang-orang fakir, orang-orang miskin, tidak punya jabatan, merekalah yang paling banyak menerima dakwanya para nabi. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Ya. Baik. Seandainya Allah menghendaki, ya, ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Jadi kalau Allah menghendaki atas apa yang mereka lakukan, maka mereka akan bisa melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun, dan biarkanlah mereka wa ma yaftarun, ya, atas kesesatan yang mereka lakukan. Baik, ini dalil menunjukkan bahwa setiap para nabi itu memiliki musuh, ya. Para nabi itu kenapa memiliki musuh? Karena mendakwakan tauhid. Setiap nabi diutus pasti dakwanya adalah tauhid. Sebagaimana kita kenal dalam banyak ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan tiap-tiap nabi atau kami utus, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dakwanya para nabi, makanya dimusuhi oleh orang-orang yang tidak mau menerima dakwah tersebut. Orang-orang yang tidak suka dengan tauhid, mereka memusuhi para nabi tersebut. Kemudian kata mu'alif, di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah menjadikan bagi para nabi dan para dai kepada tauhid musuh-musuh dari jenis setan, jin yang membisikkan kesesatan atau kejahatan dan kebatilan kepada setan dari kalangan manusia. Insyaallah. Jadi ini hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri, ya. Pasti akan terjadi seperti itu. Tadi kita singgung di awal bahwa namanya keburukan pasti tidak akan bersatu dengan kebaikan. Tauhid tidak akan bersatu dengan kesyirikan, dan saling tidak cocok satu sama lain. Maka ini sudah hikmah Allah. Kalau sudah menjadi hikmah Allah, seseorang ketika dia sudah berada di atas tauhid, jangan berkecil hati, jangan patah semangat ketika dia mengikuti dakwah tauhid atau dia menjauhi kesyirikan. Kok dimusuhi oleh tetangganya, dimusuhi oleh Pak RT-nya, dimusuhi oleh Pak RW-nya atau oleh semua sekampungnya, maka dia tidak peduli, dia tidak berkecil hati atau bahkan tidak patah semangat, tidak down, tapi dia tetap teguh istiqomah memegang dakwah tauhid, dan dia istiqomah menjauhi kesyirikan walaupun semua orang memusuhi dirinya, karena dia tahu pasti bahwa memang konsekuensinya seperti itu. Kalau nggak mau punya musuh gimana? Ya ikut di bagian yang sama. Kalau kita ikut di bagian yang sama, maka tidak ada pertentangan. Orang berbuat kesyirikan, kita terlibat, kita ikut kesyirikan, insya Allah aman. Kalau pengen aman, ya seperti itu saja. Kalau mau zona nyaman gitu ya. Dan resikonya kalau kita mau zona nyaman, keimanan kita yang dipertaruhkan, ya. Jangan sampai kita gara-gara mencari ridho manusia, pengen disenangi oleh manusia, tapi ternyata kita dibenci oleh Allah gara-gara mempertaruhkan akidah, mempertaruhkan keimanan. Dan betapa banyak orang-orang yang gara-gara mencari simpati dari manusia, mereka mempertaruhkan akidah mereka. Terutama memang orang-orang yang punya jabatan, resikonya besar.
apakah seorang bupati, seorang camat, seorang lurah, seorang kepala negara, pasti resikonya adalah dia harus mengayomi semua itu. Kegiatan syirik ya harus dilindungi, harus diayomi. Kenapa? Kalau dia tegur, dia cegah, dia tidak akan dipilih lagi, bahkan dia akan didemo oleh rakyatnya. Jadi resikonya. Maka siapa yang pengen mencalonkan jadi apa saja dari tingkat bawah, maka pikir-pikir dulu, mau nggak berseberangan dengan kebiasaan masyarakat. Kalau tidak mau berseberangan dengan masyarakat, maka jangan ikut, jangan calonkan diri untuk jadi pejabat. Kalau mau jadi pejabat, persiapkan ya pertanyaan untuk pertanggungjawaban, atau persiapkan jawaban pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Kamu jadi pejabat sekian tahun, kamu sudah merubah kesyirikan ini atau belum? Ya, tiap tahun ada grebek apa misalkan gitu ya. Tiap tahun ada kegiatan adat apa, pemberian persembahan ya kepada leluhur. Kamu cegah atau tidak masyarakat punya adat seperti itu? Nah, kalau dia punya alasan, silakan dia beri alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya alasan, jangan coba-coba jadi aparat ataupun jadi pejabat seperti ini. Karena pasti resikonya seperti itu. Baik. Jadi seorang harus tahu konsekuensinya ketika dia mengikuti dakwah tauhid akan mendapatkan musuh ya. Namun bukan berarti kita ini pengen cari musuh gitu ya. Akhirnya dia tidak peduli akhlaknya, tidak peduli perilakunya. Ketika dia ditegur oleh masyarakat yang lain, dia katakan memang begini, orang yang mendakwakan tauhid harus mendapatkan musuh. Kamu musuhi saya ya wajar, tapi dia tidak evaluasi, tidak introspeksi diri. Ternyata akhlaknya memang buruk gitu. Ternyata adabnya kurang bagus, perkataannya kasar. Ini juga harus diperhatikan ya. Ketika ada orang yang sudah perbagus akhlaknya, kata-katanya juga sudah sopan ya, perilakunya juga sudah baik, tapi tetap dimusuhi gara-gara dia tidak berbuat kesyirikan, ini berarti kena perbuatan tersebut, atau kena dia memegang prinsip tersebut akhirnya dimusuhi. Nah, ini wajar. Tapi kalau kena akhlaknya, kena orangnya itu memang nggak pernah senyum sama orang lain, ya wajar kalau dimusuhi. Bisa jadi bukan gara-gara tauhid Anda, tapi gara-gara akhlak Anda itu Anda dimusuhi. Maka kita perlu evaluasi. Jadi ketika ada yang memusuhi kita, tetangga atau masyarakat, maka kita evaluasi kira-kira apa ini sebabnya. Apakah saya kurang ramah, saya kurang suka menyapa, saya kurang suka senyum, atau saya kurang suka kasih hadiah. Selama hidup bertetangga nggak pernah senyum sama tetangganya. Nah, ini wajar kalau dimusuhi. Selama hidup bertetangga depan rumah misalkan nggak pernah ngasih sesuatu, ngasih ceker ayam aja nggak pernah. Nah, ini kita perlu hidup bertetangga itu ya, kita perhatikan budaya kita yang baik-baik seperti ini ya, saling memberi, saling berberi hadiah, saling ngasih. Nah, ini bagus. Baik. Kemudian kata beliau, hal itu untuk menyesatkan, dan jadi para setan ini membisikkan hal itu untuk menyesatkan dan menghalangi mereka dari tauhid yang merupakan dakwah utama dan pertama para nabi kepada kaumnya. Baik. Kemudian beliau jelaskan kenapa para nabi mendakwakan yang paling utama dan pertama itu adalah tauhid. Sebabnya apa? Betul. Sebab tauhid merupakan asas utama yang di atasnya dakwah Islam dibangun. Anehnya, sebagian orang berasumsi dakwah kepada tauhid hanya akan memecah belah umat, padahal justru sebaliknya, tauhid akan mempersatukan umat. Sungguh namanya saja tauhid berarti mengesahkan atau mempersatukan, menunjukkan persatuan. Adapun orang-orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah dan bahwa Allah pencipta mereka mengingkari tauhid uluhiyah dalam berdoa kepada Allah semata, dengan tidak mau meninggalkan berdoa kepada wali-wali mereka, kepada Rasulullah SAW yang mengajak mereka mengesahkan Allah dalam ibadah dan doa. Mereka berkata,
aja'alal aliyata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Artinya, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Surat As-Saff ayat 5. Tentang umat-umat terdahulu, Allah berfirman, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun atau saubi balhum qaumun tawun. Artinya, demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia itu adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang atas surat Al-Zariyat 52-53. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kenapa para nabi itu mendakwakan tauhid yang paling pertama dan utama? Sebab tauhid merupakan asas utama yang di atasnya dakwah Islam dibangun, ya. Jadi agama Islam ini pondasinya adalah tauhid, ya. Maka orang ketika mengajak manusia kepada Islam, maka ajak untuk membangun pondasi terlebih dahulu. Jangan sampai dia mengajak orang ke Islam hanya memperbagus zahirnya, memperbagus mungkin temboknya, memperbagus warna catnya, memperbagus atapnya, tapi pondasinya tidak pernah diperhatikan. Maka bangunan itu tidak akan pernah kuat dan lama-kelamaan dia akan roboh. Nah, tauhid ini asas, pondasinya bangunan agama. Maksudnya bangunan agama itu bangunan keimanan. Jadi iman itu kadang-kala digambarkan seperti sebuah bangunan. Nah, iman dalam hati kita itu agar kuat, maka dia harus punya bangunan, punya pondasi yang kuat. Dan pondasi keimanan itu adalah tauhid. Oleh karenanya para nabi itu selalu mendakwakan tauhid, membangun pondasi keimanan. Kalau pondasinya sudah kuat, maka sangat mudah untuk membangun bangunan Islam yang lainnya. Mudah untuk diajak sholat, mudah untuk diajak puasa, mudah diajak meninggalkan hal-hal yang haram. Itu mudah. Kenapa? Karena pondasinya sudah kuat. Dan seandainya kalau bangunannya belum sempurna pun, bangunan atasnya belum sempurna pun, asalkan pondasinya sudah sempurna, sudah kokoh, maka dia akan aman. Sebagaimana pembahasan sebelumnya tentang keutamaan tauhid, orang yang meninggal dunia tidak berbuat kesyirikan, dia pasti selamat, pasti akan masuk surga, walaupun dia bangunan keimanan atau bangunan atasnya ada yang rusak, masih bisa diselamatkan karena pondasinya masih ada. Nah, yang berbahaya kalau pondasinya yang rusak, ya. Walaupun bangunan atasnya megahnya model apa, indahnya model apa, tapi kalau pondasinya rusak, maka tidak berguna bangunan yang atas itu. Baik. Kemudian kata beliau, anehnya sebagian orang berasumsi dakwah kepada tauhid itu hanya akan memecah belah umat. Nah, ini juga termasuk bisikan setan, ya. Setan dari kalangan jin membisikkan ke setan dari kalangan manusia dengan asumsi bahwa tauhid itu bikin memecah belah umat. Buktinya apa? Kita dulu ini kan kita sering bersama-sama pergi ke kuburan bersama, kita sering bersama-sama menyembah berhala ini. Tiba-tiba datang tauhid, akhirnya kita berpecah belah. Kan begitu? Atau kita dulu sama-sama melakukan budaya ini, budaya itu, tapi kok datang dakwah tauhid, akhirnya ada yang setuju, ada yang mulai tidak setuju. Ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Acara-acara kesyirikan mulai sepi. Nah, ini gara-gara tauhid ini. Nah, ini mereka berasumsi itu tauhid memecah belah. Dan wajar kalau tauhid itu memecah belah. Kenapa? Karena tauhid akan memecah belah, memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Yaitu wajar. Jadi tauhid bukan memecah belah persatuan umat, tapi memecah belah, menyaring mana yang hak, mana yang batil, mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang salah. Nah, itu fungsinya tauhid. Jadi wajar kalau dia memisah-misahkan manusia. Dan ketika sudah terpisah, maka tidak akan pernah bersatu lagi. Orang yang
menerima tauhid, mendukung tauhid, maka dia nggak mau berbuat kesyirikan lagi. Sedangkan orang yang gemar berbuat kesyirikan, dia tidak menerima tauhid, maka tidak akan pernah bersatu lagi. Dan disebutkan oleh para ulama, dakwah tauhid ini awalnya memang kelihatan memecah belah, tapi pada akhirnya dia akan menyatukan umat. Ini yang kadang-kadang jarang disadari oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu hanya melihat di bagian awalnya saja, tidak melihat gimana titik akhir daripada dakwah tauhid itu apa. Itu tidak diperhatikan. Tujuan daripada tauhid itu apa? Dakwah tauhid itu tujuannya untuk menyatukan umat sebetulnya. Seandainya kalau semua umat sudah mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, insya Allah nggak akan ada perpecahan. Yang bikin ada perpecahan itu karena masih ada yang membuat kesyirikan. Di mana masih ada orang yang membuat kesyirikan, maka di situ akan ada dakwah agar orang berhenti dari kesyirikan. Nah, ketika ada dakwah akan memicu pro kontra, akan memicu perlawanan. Nah, itu wajar. Kalau pengen nggak ada memicu pro kontra di masyarakat, maka bertauhidlah Anda. Kalau Anda bertauhid, Anda meninggalkan kebid'ahan, insya Allah selesai. Yang bikin jadi masalah itu kalau Anda masih berbuat kebid'ahan. Ternyata masyarakat malah melarang jangan berdakwah tauhid, karena berdakwah tauhid akan menyebabkan pro kontra. Apakah masyarakat akan dibiarkan dalam kesyirikan? Apakah masyarakat dibiarkan dalam menyembah berhala, tidak mengetahui agama yang benar? Nah, ini malah keliru semua. Maka ketika datang Nabi Muhammad, maka masyarakat akan terpecah belah. Ada yang mengikuti Nabi Muhammad, ada yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, dan itu wajar. Namun pada akhirnya ketika mereka semua masuk Islam, ya, ketika terjadi Fathul Mekkah, masuk Islamlah manusia secara berbondong-bondong, maka disitulah terlihat persatuan yang luar biasa. Dan ketika mereka sudah bersatu, mereka tidak bisa dipecahkan, atau mereka sulit untuk berpisah lagi karena sudah kokoh di atas tauhid. Maka kejayaan Islam ketika itu baru kelihatan. Negara-negara yang kuat-kuat itu bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Islam bisa tersebar sampai ke benua Eropa, sampai ke berbagai penjuru dunia karena persatuan kaum muslimin, persatuan para sahabat ketika itu. Kenapa mereka bisa bersatu? Ya karena tauhid. Selagi tauhidnya ada yang, atau selagi tidak ada yang bertauhid, maka akan memicu perpecahan. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru, ya, belum datang, ya, kepada orang-orang ahlul kitab dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin yang fakuna, mereka akan terpecah belah hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Artinya mereka baru terpecah belah kapan? Ketika datang al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Ya, penjelasan yang nyata, penjelasan yang gamblang. Penjelasan apa itu? Ya, penjelasan tauhid. Ketika datang Rasulullah membawa penjelasan yang al-bayyinah, penjelasan yang nyata, yang gamblang tentang tauhid, barulah terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang masuk Islam, ada yang menolak, tidak mau masuk Islam. Nah, ini yang sering dihembus-hembuskan oleh musuh-musuh tauhid, musuh-musuh dakwah tauhid, dengan mengatakan tauhid ini akan memecah belah umat. Benar, tauhid akan memecah belah umat untuk memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Ya, dan pada akhirnya tauhid ini akan menyatukan umat. Sebagaimana namanya saja tauhid. Tauhid itu artinya bersatu, ya, atau menjadikan sesuatu itu satu. Secara makna, ya, atau secara lafaz memang tauhid itu telah menjadikan sesuatu itu satu.
Baik. Kemudian adapun orang-orang musyrikin yang mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah pencipta mereka, mereka mengingkari tauhid uluhiyah dan berdoa kepada Allah semata, dengan tidak mau meninggalkan berdoa kepada wali-wali mereka, kepada Rasulullah SAW yang mengajak mereka mengesahkan Allah dalam ibadah dan doa. Mereka berkata, ya, ini kondisi orang-orang musyrikin yang diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah, bahkan mengatakan, aja'alal ilahata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, apakah engkau akan menjadikan Tuhan itu hanya satu Tuhan saja? Ini adalah perkara yang aneh gitu ya. Bagi mereka ini aneh, karena dakwah tauhid hanya menyembah kepada satu Tuhan saja. Taib, orang-orang musyrikin ya, kelihatannya mereka itu bersatu di atas kesyirikan, tapi sebetulnya mereka itu saling bermusuh-musuhan. Dari luar kelihatan bersatu, tapi di dalamnya ya, cakar-cakaran gitu ya. Jadi ibarat kebun binatang, persatuan kebun binatang dikumpulkan jadi satu ya. Kelihatannya mereka bisa dikumpulkan jadi satu kandang gitu ya, tapi di dalamnya cakar-cakaran gitu ya. Ya, itu orang-orang musyrikin. Kenapa? Tuhannya saja beda-beda gitu kan. Yang ini nyembah Tuhan yang ini, yang ini nyembah Tuhan yang ini, yang ini nyembah Tuhan yang ini. Bermacam-macam Tuhan. Gimana mau satu? Nah, ketika sifat manusia, ketika sudah masing-masing punya Tuhan yang berbeda-beda, maka cenderung manusia itu saling membanggakan miliknya sendiri-sendiri gitu. Itu sudah sifat dasar manusia ya. Mereka saling membangga-banggakan miliknya sendiri-sendiri. Oh, Tuhan saya yang lebih hebat, yang ini nggak terima. Oh, ini Tuhan saya yang lebih hebat. Akhirnya apa? Perang. Padahal sama-sama berbuat kesyirikan. Tapi kalau Tuhannya satu, sama-sama menyembah Tuhan yang sama, menjalankan perintah Tuhan yang sama, menjauhi larangan Tuhan yang sama, maka itulah tercipta persatuan. Dan ini bukan teori gitu ya. Persatuan umat itu bukan teori, sudah ada buktinya. Di zaman Rasulullah SAW, beliau berhasil menyatukan umat. Padahal kalau kita lihat di masa jahiliyah, masing-masing kabilah ini saling bermusuhan. Bahkan musuhannya itu turun-temurun, dendam kusumat gitu ya. Karena bertahun-tahun mereka selalu berperang, tidak pernah bersatu. Berhentinya ya karena ada waktu-waktu tertentu saja mereka berhenti berperang, yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Ini di masa jahiliyah terkenal mereka berhenti berperang karena sama-sama menghormati bulan itu. Libur perang dulu, 1 bulan 2 bulan, setelah itu apa? Perang lagi. Setelah itu perang lagi. Nah, itulah kondisi sebelum beliau diutus. Setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, beliau dalam waktu yang singkat, 23 tahun saja, sudah bisa menyatukan umat manusia yang dahulunya bermusuh-musuhan. Dan itu berhasil. Jadi itu bukan teori, ini sudah ada bukti nyata. Kenapa kita nggak ikuti itu? Kenapa kita nggak ikuti metodenya Rasulullah? Kenapa kita nggak cari tahu kenapa sih Rasulullah itu bisa menyatukan umat yang sebelumnya bermusuh-musuhan? Nah, anehnya kita itu nggak mau ngikutin Rasulullah. Termasuk bangsa-bangsa di dunia ini tidak mau mengikuti Rasulullah. Pengen bangsanya kuat, pengen bangsanya tidak dikalahkan oleh bangsa lain, tapi membiarkan mengikuti Rasulullah, tidak mau mengikuti Rasulullah untuk menyatukan bangsanya, menyatukan warganya. Kalau pengen menyatukan masyarakat, ikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa caranya Nabi Muhammad menyatukan umat? Kembali lagi yaitu tauhid. Mengajak manusia bertauhid. Dengan Al-Quran beliau menyatukan, dengan hadis beliau menyatukan. Maka dengan cara itu kita akan bisa menyatukan umat.
sekarang ini kita mengatakan orang yang berdakwah kepada tauhid memecah belah umat. Terus gimana caranya untuk menyatukan? Kalau dakwah tauhid itu dianggap memecah belah umat, kira-kira cara apa untuk menyatukan umat Islam? Kira-kira cara apa? Ya caranya ya mari kita sama-sama joget-jogetan gitu, itu bisa menyatukan. Mari sama-sama kita ke kuburan, nah itu bisa menyatukan. Ya mustahil sama hari kiamat. Mustahil akan menyatu. Tauhid nggak bisa, tauhid sudah dianggap nggak bisa menyatukan, maka selain tauhid mustahil untuk bisa menyatukan umat. Ini yang kadang-kala tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin, menyangka tauhid itu memecah belah umat. Tapi justru tauhid ini menyatukan umat. Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 23 tahun saja bisa menyatukan umat. Maka kalau kita ingin menyatukan umat, yang pertama dakwah tauhid, kemudian mengajak manusia kembali kepada Al-Quran, kemudian yang ketiga mengajak manusia kembali kepada As-Sunnah, dan yang keempat ikuti metodenya Rasulullah SAW dalam menyatukan umat. Tapi kadang-kala kita ini menyatukan umat ataupun mengatakan kita harus bersatu itu rata-rata kadang-kala ditunggangi sama kepentingan dunia. Pengen nyatuin umat tapi tujuannya bukan untuk persatuan umat, tapi untuk persatuan mendapatkan suara terbanyak. Rata-rata mengajak persatuan tapi untuk ditunggangi politik agar dapat suara terbanyak. Itu rata-rata begitu. Jadi bukan murni untuk menyatukan umat. Kalau murni menyatukan umat, maka dari tauhid ini. Kalau yang menyatukan umat tanpa melihat kepada tauhid, berarti tujuannya bukan untuk menyatukan umat. Tujuannya untuk cari suara saja. Ya Pak ya. Makanya ketika dibagi-bagi proyek, ada yang dapat, ada yang tidak, apa? Pecah lagi kan? Ini dapat proyek ini dapat ini dapat tambang ini. Terus yang lain tidak dapat. Nah, akhirnya tukaran sendiri. Berarti persatuannya bukan untuk persatuan Islam, tapi persatuan memilih pemimpin, memilih presiden dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian tentang umat ini atau tentang umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Atawasobi balhum qaumun tagun. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia itu adalah seorang tukang sihir. Jadi kalau kita cermati firman Allah ini, tidak ada satu rasul pun yang diutus kepada umat-umat sebelum mereka, melainkan pasti rasul itu dikatakan tukang sihir. Berarti apa maksudnya? Tidak terlepas satu rasul pun melainkan mendapatkan tuduhan. Setiap rasul, masing-masing rasul pasti tidak terlepas dari tuduhan. Mereka semua dituduh macam-macam. Tukang sihir, seorang atau orang yang gila, ya, diobati belum sembuh-sembuh gitu ya. Berbagai macam tuduhan-tuduhan, itu pasti. Atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Jadi Allah sampai gambarkan atawasawbih. Apakah mereka itu saling berpesan? Kok persis dari umat Rasul ini sama, dari umat Rasul yang ini sama, dari umat Rasul yang ini sama. Nabi Nuh sama, Nabi Musa sama, Nabi Isa sama, Nabi Muhammad juga sama. Perkataannya semuanya persis. Kamu itu orang yang gila, kamu itu orang tukang sihir. Kok mirip? Padahal kan tidak ada yang menulis gitu. Oh nanti setelah kalau nanti di zaman kalian ada Rasul diutus, kalian nanti bilang ya itu tukang sihir. Enggak ada yang menulis begitu, tidak ada yang memberi pesan begitu. Tapi kok sama? Sampai Allah mengatakan, apakah mereka saling berpesan? Kok sama? Temanya, tuduhannya kok persis. Ya kenapa bisa begitu? Ya karena musuhnya juga sama, iblis ya. Iblis yang membisikkan ke dalam
hati orang-orang itu untuk menuduh para rasul dengan kalimat-kalimat yang seperti itu sama. Sampai di zaman kita atau sampai kepada Nabi Muhammad tuduhannya juga sama, ya. Tukang sihir, orang gila, dan kadang-kala yang menuduh itu bukan orang jauh, orang-orang terdekat, keluarganya, pamannya sendiri yang menuduh. Nah, itu menyebabkan banyak orang yang meninggalkan Nabi Muhammad atau tidak menerima dakwah Nabi Muhammad gara-gara yang menuduh itu adalah pamannya sendiri. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu termasuk kesesatannya atau keburukannya adalah menyesatkan orang tidak ikut atau menyesatkan orang dari dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjalan di musim haji untuk berdakwah orang-orang yang datang berhaji. Di belakangnya ada Abu Lahab. Jangan dengarkan itu keponakan kami obati nggak sembuh-sembuh, itu orang gila. Nah, itu yang bilang siapa? Abu Lahab, pamannya sendiri. Itu keponakan saya, itu nggak sembuh-sembuh. Nah, orang yang awalnya mau masuk Islam nggak jadi masuk Islam, maka mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat kaum musyrikin adalah jika mereka mendengar seruan kepada Allah semata, hati mereka menjadi kesal dan melarikan diri. Mereka kufur dan mengingkarinya. Tetapi jika mendengar syirik dan seruan kepada selain Allah, mereka senang dan berseri-seri. Allah menyatakan orang-orang musyrik itu dengan firman-Nya, wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabshirun. Artinya, dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergerak hati. Az-Zumar ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa yusrak bihi tu'minu fal-hukmu lillahil aliyyil kabir." Artinya, yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ghafir ayat 12. Ayat-ayat di atas meski ditujukan pada orang kafir, tetapi bisa juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki sifat seperti orang-orang kafir, yaitu mereka yang mengaku sebagai orang Islam tetapi memerangi dan memusuhi seruan tauhid, membuat fitnah, dusta terhadap mereka, bahkan memberi mereka julukan-julukan buruk. Hal itu dimaksudkan untuk menghalangi manusia menerima dakwah mereka dan menjauhkan manusia dari tauhid, yang karena itu Allah mengutus para rasul. Nah, barakallahu fiik. Baik. Di antara sifat kaum musyrikin adalah jika mendengar seruan kepada tauhid, maka timbul kebencian di dalam hati mereka. Bahkan mereka melarikan diri, tidak suka dengar, kupingnya kepanasan ketika mendengar kata-kata tauhid. Dan ini juga banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Tidak hanya pada orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ketika mendengar dakwah, judul kajian tauhid, wah langsung gak cocok saya. Wah, ini saya gak cocok ini. Pasti dakwanya syirik, pasti kajiannya tauhid, pasti menyesatkan orang. Selalu seperti itu. Tidak tidak mau mendengar kalimat tauhid. Nah, itu terjadi juga orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Sebaliknya, tapi ketika diajak kepada kesyirikan, semangatnya luar biasa. Bahkan mendukung, berapapun biayanya, banyak yang nyumbang. Kita akan mengadakan pengajian akbar ya, tentang apa misalkan di kuburannya atau haul ya, memperingati kematian di kuburannya Mbah Kiai ini. Wah, itu dengan senang hati dia menyumbang. Oh, ini rumah saya nanti jadi penginapan. Masya Allah. Jadi yang jauh-jauh nggak usah bayar, nggak usah cari penginapan. Rumah saya ini siap jadi penginapan untuk haulnya Mbah ini misalkan. Yang menyediakan konsumsi, yang menyediakan makanan, Masya Allah, dengan sukarela. Padahal isinya mengajak kepada
tawassul, mengajak kepada kesyirikan, atau mohon-mohon kepada kuburan kiai atau mereka anggap wali tersebut. Ini senang. Tapi kalau begitu diajak kepada kesyirikan, diajak kepada tauhid, wah, tidak menerima, sama sekali tidak mau. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebutkan, hati mereka menjadi kesal. Kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka berbahagia. Inilah kondisi orang-orang musyrikin. Bahkan ketika perjanjian Hudaybiyah itu, sampai mereka tidak mau mendengar nama Ar-Rahman. Ketika Nabi Muhammad mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, hapus itu. Utusan mereka mengatakan hapus kalimat itu. Kami tidak mau mendengar Ar-Rahman. Kemudian ketika ditulis surat ini atau perjanjian ini dari Muhammad Rasulullah, mereka juga mengatakan hapus, saya tidak setuju dengan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdillah. Nah, termasuk nama yang mereka ingkari nama Ar-Rahman, dan nama-nama Allah yang lainnya diingkari oleh orang-orang musyrikin. Tidak suka mendengar nama-nama Allah tersebut. Tapi kalau disebutkan nama-nama berhala, maka hati mereka menjadi bahagia. Allah juga berfirman, "Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wa rasuluhu kafartum wa yusrak bihi tu'minu wal hukmu lillahil aliyyil kabir." Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah, dan kamu percaya apabila Allah yang dipersekutukan, maka putusan atau keputusan adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala ada orang yang kadang kurang khusyuk kalau berdoa di dalam masjid, berdoa di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, berdoa di Masjid Nabawi, kadang kurang begitu khusyuk, kurang begitu menghayati doa dan permintaan mereka. Tapi begitu datang ke kuburan wali ini, wali itu, rasa khusyuknya melebihi itu. Ketika menyebut nama Allah kayaknya kurang khusyuk gitu, kurang menggetarkan hati mereka. Tapi begitu doa menyebut nama wali fulan, hati mereka malah bergetar, khusyuknya luar biasa. Merasa lebih afdol berdoa di kuburannya wali ini, wali itu. Disuruh berdoa di masjid ini, enggak mau. Disuruh pergi ke Masjidil Haram untuk berdoa di depan Ka'bah, tempat-tempat yang mustajab. Atau dikasih tahu kalau pengen berdoa cari waktu-waktu yang mustajab. Apakah ketika turun hujan, apakah di hari Jumat ba'da asar sampai terbenam matahari, atau di sepertiga malam terakhir. Ini waktu-waktu mustajab. Atau antara azan dan iqamat. Enggak ngefek, enggak terpengaruh sama sekali berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Terpengaruhnya kapan? Kalau datang ke kuburan ini, merasa doanya itu betul-betul dikabulkan, merasa khusyuk luar biasa. Ini kondisi sama dengan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ketika disebutkan nama Allah, hatinya enggak senang. Ketika disebutkan nama-nama berhala, justru mereka senang. Ini sama persis kayak orang-orang yang kalau berdoa kepada Allah tidak khusyuk, atau berdoa di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak khusyuk, tapi justru khusyuknya di tempat-tempat yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, kata beliau, ayat ini atau ayat di atas meski ditunjukkan kepada orang-orang kafir, tetapi bisa juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki sifat seperti orang-orang kafir. Jadi jangan menganggap ini kan hanya untuk orang-orang kafir, sedangkan kita kan orang Islam. Ada juga orang-orang Islam yang sama sifatnya seperti orang-orang kafir yang tadi kita contohkan. Yaitu mereka yang mengaku sebagai orang Islam tapi memerangi dan memusuhi seruan tauhid.
ngakunya muslim, tapi begitu diajak kepada dakwah tauhid dia tidak senang. Bahkan dia melakukan upaya untuk menghalangi dakwah tauhid. Ketika ada tabligh akbar ya, tentang membahas tauhid, buru-buru dibubarkan. Berbagai cara dia lakukan, lobby sana lobby sini, masuk ke pemerintahan sini, ke pejabat sini untuk menggagalkan ya, membubarkan kajian. Masih mending menggagalkan, ini membubarkan. Jadi kajian sudah berlangsung gitu ya. Dan kadang-kala juga yang dibahas bukan masalah tauhid, itu pun dibubarkan. Ini menunjukkan ya sama sifat ini seperti orang-orang musyrikin. Menghalang-halangi dakwah tauhid, membuat fitnah, dusta terhadap mereka-mereka yang mendakwakan tauhid, julukan-julukan yang buruk ya. Apa misalkan setiap yang berdakwah kepada tauhid ya mungkin dijuluki dengan Wahabi, dijuluki dengan apa lagi? Unta misalnya. Keras, kaku ya, kasar, menyesatkan, membid'ahkan. Kalau memang itu bid'ah, kenapa enggak dibid'ahkan gitu ya? Kalau memang itu sesat, kita harus katakan itu sesat. Mengkafir-kafirkan. Kalau memang itu sudah keluar dari Islam, ya harus dikafirkan. Masalahnya semua dipandang sama ya. Setiap orang yang berdakwah kepada tauhid selalu dianggap mengkafirkan, dianggap menyesatkan, dianggap membid'ah-bid'ahkan. Karena semuanya sesuai dengan dalil yang ada. Dan ketika seorang berdakwah kepada tauhid, dia tidak sedang membid'ahkan per orang-orangnya, tapi dia membid'ahkan perbuatan-perbuatannya. Kalau namanya perbuatan, itu landasannya adalah dalil. Kalau dalilnya mengatakan ini bid'ah, maka katakan ini bid'ah perbuatan ini. Kalau dalilnya mengatakan ini perbuatan syirik, maka katakan ini perbuatan syirik. Kalau dalilnya mengatakan ini perbuatan sesat, maka katakan ini perbuatan sesat. Landasannya dalil. Adapun person-personnya, maka ada tindak lanjut. Diperiksa dulu orangnya, pikirannya waras atau tidak ini. Kemudian orang ini terkena syubhat atau tidak. Orang ini dari mana dia belajar, atau orang ini mengatakan perkataan itu apakah dengan dari keyakinannya sendiri atau memang dia hanya berpura-pura saja. Ini butuh tahapan panjang untuk memvonis seseorang sesat, seseorang kafir, seseorang musyrik. Tapi kalau perbuatan itu landasannya dalil. Ketika ada dalil mengatakan ini perbuatan bid'ah, ya langsung kita katakan ini perbuatan bid'ah. Bukan berarti setiap yang melakukan perbuatan itu dianggap dia ahlul bid'ah, belum tentu. Masih ada tahapan panjang untuk mengecek person-person itu. Tapi kalau perbuatan kita wajib menyampaikan ya. Misalkan maulid Nabi itu perbuatan bid'ah, kita katakan ini maulid Nabi perbuatan bid'ah. Perbuatan maulid Nabi itu perbuatan bid'ah. Nah, orang-orang yang datang melakukan maulid Nabi ya berbeda-beda, belum tentu person-personnya gitu kan. Tapi kalau perbuatan maulid Nabinya kita katakan itu bid'ah. Kenapa? Menyelisihi Rasulullah, menyelisihi para sahabat, dalilnya jelas gitu ya. Tapi kalau orang yang datang, ya mungkin dia hanya datang jualan kan, belum tentu juga. Acara maulid Nabi akbar yang datang ribuan orang, tidak mesti semua yang datang hadir itu merayakan perayaan tersebut. Mungkin ada yang datang hanya jualan, ada yang datang hanya pengen nagih hutang. Ini kesempatan orang ini datang nih. Saya pengen nagih hutang nih. Kan bermacam-macam, nggak sama. Jadi jangan kita pukul rata. Yang jadi masalah itu kalau ketika orang yang mendakwahkan tauhid, melarang perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah itu dipukul rata, dianggap berarti kalau orang ini mengatakan perbuatan ini bid'ah, berarti orang yang melakukan itu pasti dia bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti finar. Ini salah kaprah gitu ya. Baik. Nah, ini akhirnya banyak yang menjuluk-juluki atau memberikan gelar-gelar yang buruk kepada orang-orang yang mengajak kepada tauhid, dan itu biasa. Jangan kita cengeng orang-orang yang mengajak kepada tauhid, jangan merasa putus asa, jangan lembek, jangan cengeng, karena itu sudah
ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terus memperhatikan perilakunya, akhlaknya, jangan sampai masalahnya bukan cuma kebenaran itu, tapi masalahnya karena dari dirinya yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, betul. Termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang jika mendengar doa kepada Allah hatinya tidak khusyuk, tetapi jika mendengar doa kepada selain Allah seperti meminta pertolongan kepada Rasul atau para wali, hati mereka menjadi khusyuk dan senang. Sungguh alangkah buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini sama saja ya yang kita singgung tadi. Ketika diajak berdoa di waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, kadang-kala kurang khusyuk. Masing-masing disuruh minta hajatnya, dia punya hajat apa, kebutuhan apa, disuruh minta di waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, kadang kurang khusyuk. Tapi begitu ajak doa bersama dipimpin oleh satu orang sambil beristighotsah, sambil tawasul kepada fulan-fulan ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertawasul kepada Mbah Fulan, wali Fulan, sampai nangis-nangis ya. Wah, khusyuknya luar biasa. Ini salah kaprah. Ya, ini waswas syaitan, ini talbisul iblis. Jadi jangan kita menyangka oh berarti ini yang lebih benar. Kenapa? Karena saya ketika ikut dengan doa bersama seperti ini, saya merasakan aura kekhusyukan yang luar biasa. Ini hati-hati, jangan-jangan ini cuma talbisul iblis ya. Ini godaan waswas syaitan. Ketika berdoa sendiri, kenapa enggak khusyuk? Ya karena dia tidak menghadirkan hati ya. Dan syaitan tidak menghadirkan hatinya. Tapi begitu berdoa bersama, apalagi dilakukan di kuburan, wah dia langsung nangis-nangis gitu ya. Baik. Maka lebih afdal kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, cari waktu-waktu yang mustajab, kemudian berdoa dengan menghadirkan hati, menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah dengan penuh pengharapan ya. Maka kadang-kala kita kenapa tidak khusyuk berdoa sendiri? Ya karena kita berdoa itu tidak menghadirkan atau tidak menghadirkan kepengen yang luar biasa. Kalau orang sangat kepengen yang luar biasa, pengen dikabulkan oleh Allah, maka dia akan berdoa dengan serius. Berbeda ya, orang yang datang, misalkan datang kepada seseorang minta sesuatu dengan nangis-nangis, minta dengan rengek ya, sangat membutuhkan, maka orang itu akan terenyuh, dia akan memberikan sesuatu kepada orang yang minta-minta itu. Berbeda dengan orang yang datang kemudian langsung jaluk duitnya, datang ke bupati jaluk duitnya. Berbeda dengan orang datang, Pak, tolong saya hari ini sudah 3 hari nggak makan. Anak istri saya cuma makan akar-akaran ya, makan daun-daunan itu. Ya. Bilang seperti itu maka bupati mungkin akan tersentuh gitu ya. Tapi kalau sudah datang jalur duit ya, ini maka perhatikan adab-adab kita di dalam berdoa ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukup satu pembahasan saja. Terlalu banyak mungkin nanti malah pusing ya. Jadi waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab ya. Pembahasan selanjutnya baru tentang sikap ya ulama terhadap tauhid. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan mengenai persatuan yang dimaksud itu seperti apa Ustaz? Seperti yang kita ketahui bahwa sejak zaman sahabat dulu juga ada perbedaan pandangan gitu ya, antara satu dengan yang lainnya, bahkan sampai terjadi peperangan juga. Dan seperti yang sekarang juga dalam dai-dai yang berdakwah tauhid itu juga ada perpecahan di antara mereka. Seperti apa Ustaz? Tauhid itu yang mempersatukan umat itu seperti apa? Baik. Yang mempersatukan umat seperti apa?
Yang pertama, Tuhannya satu, ya. Jadi umat semuanya meyakini Tuhannya cuma satu. Mereka beribadah hanya kepada satu Tuhan itu. Pengen minta hanya kepada Allah, pengen berdoa hanya kepada Allah, pengen segala hal sesuatu bersandar juga hanya kepada Allah. Itulah persatuan. Baik. Jadi ini yang pertama. Jadi persatuan itu bukan berarti kita harus berkumpul di satu tempat bersama-sama. Nggak harus seperti itu. Tapi gimana akidahnya sama, keyakinannya tidak ada yang berbeda. Itu persatuan namanya. Ya, walaupun tempat tinggalnya berbeda-beda, tapi keyakinannya sama. Dan itulah terjadi di masa Rasulullah SAW dan juga di masa para sahabat. Jadi keyakinan mereka itu semuanya sama. Tidak ada yang ke kuburan, tidak ada yang bertawassul. Maksudnya bertawassul dengan orang meninggal dunia. Tidak ada yang berbuat kesyirikan. Karena keyakinannya sama, hanya kepada satu Tuhan saja yang mereka ibadahi. Baik. Kemudian dalam hal-hal yang prinsip, ya, dalam hal-hal yang prinsip, ya, rukun Islam, rukun iman, ini semuanya sama. Adapun dalam hal-hal yang cabang-cabang dari syariat Islam, maka tidak dipungkiri selalu saja ada perbedaan pandangan, ya, ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena memang ucapan Rasulullah itu sifatnya umum, sifatnya mencakup segala hal. Termasuk ayat-ayat Al-Quran juga kadangkala bersifat global, sehingga banyak sekali pandangan-pandangan yang atau potensi-potensi perbedaan pandangan karena perkataan yang tidak begitu terperinci. Ya, dan Nabi Muhammad itu usianya ya hanya terbatas, hidupnya tidak lama. Maka usia yang sangat singkat itu beliau mengucapkan setiap perkataan yang perkataan itu sangat ringkas, pendek, tapi maknanya sangat dalam, maknanya luas. Yang kita kenal dengan hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan kepada kita semua ini rata-rata memang seperti itu modelnya, sehingga bisa dipahami dari berbagai sisi. Nah, ini tidak masalah kalau perbedaan yang bersifat furu', yang bersifat cabang-cabang dalam syariat. Adapun prinsip-prinsipnya, usul-usulnya, pokok-pokoknya, maka ini bersatu. Dan kalau sudah seperti ini, semuanya terjadi sama, bersatu dalam prinsip-prinsip agama seperti ini, maka akan menunjang persatuan selanjutnya, yaitu ketika berperang, maka tidak ada pengkhianat, gitu ya, karena mereka sudah bersatu, tidak mudah dikalahkan karena tidak ada yang jadi pengkhianat, gitu. Kalau kita sekarang ini mau berperang, pengkhianatnya berapa banyak? Rata-rata jadi pengkhianat. Negaranya mau perang, tapi bangsanya sendiri ada sendiri yang warga negaranya yang jadi pengkhianat bangsa itu. Gimana kita mau menghilangkan para pengkhianat? Ya harus bersatu tujuannya, harus bersatu prinsipnya. Kalau semua prinsipnya sama, insya Allah sedikit yang jadi pengkhianat. Tapi kalau prinsipnya sudah beda-beda, yang penting kan dia punya kepentingan ini. Yang penting kan tercapai tujuan-tujuannya dia. Walaupun dia jadi pengkhianat tidak masalah, gitu kan. Mau kerjasama dengan Israel nggak masalah, karena dia tujuannya sendiri. Mungkin orang Islam pengennya harus kita membela Palestina, tapi ada yang tidak peduli dengan itu. Nah itu bukti kalau kita nggak bersatu, gitu ya. Yang sebagian kaum muslimin pengen bela Palestina, ini malah bergabung sama Israel misalkan. Ini contoh nyata kalau kita zaman sekarang. Karena tadi prinsipnya tidak sama, al-wala wal baroknya juga tidak sama, sehingga sulit untuk persatuan dalam bidang kekuatan, ya, dalam bidang peperangan. Kalau di zaman dahulu, masya Allah, para sahabat itu bersatu. Walaupun ditawari bermacam-macam godaan dunia, mereka tidak tergiur sama sekali karena prinsip mereka sama. Ya. Adapun perbedaan para sahabat, ya, ini kembali lagi masalah furu', ya, masalah cabang, seperti perbedaan pandangan antara
Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah. Ini semua adalah perbedaan pendapat, ya, perbedaan pandangan. Karena mereka itu orang-orang yang sudah pada levelnya, ya, level orang yang ijtihad. Dan dalam agama kita boleh, kalau memang orang itu sudah sampai tingkat mujtahid, boleh dia berpandangan sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, sahabat Ali itu levelnya juga sudah mujtahid. Sahabat Muawiyah levelnya juga mujtahid. Jadi sama-sama berijtihad. Nah, kadang-kala ijtihadnya berbeda-beda gitu ya. Nah, terus kalau di zaman kita sekarang, ya, masing-masing ustadz juga mungkin berbeda pendapat, ya. Sebenarnya bukan beda pendapat, tapi pendapatan. Gara-gara beda pendapatan biasanya ini. Rata-rata beda pendapatan. Ya, ada yang perbedaan kursi, jabatan, ya. Kalau di salaf rata-rata perbedaan pendapatan. Nah, itu yang memicu biasanya. Jadi ada kecemburuan, ada hasad di antara orang-orang yang berdakwah tauhid, ya, dan itu manusiawi gitu ya. Artinya selalu ada saja penyakit-penyakit hati sehingga menimbulkan perbedaan gitu. Tapi kalau dari sisi keyakinan, dari sisi akidah, insyaallah sama. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya mau menanyakan bagaimana sikap daripada Nabi Muhammad SAW pada saat menegakkan tauhid bila terjadi dibenci atau dikucilkan atau dibully dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, sikap Nabi Muhammad ketika mendapati perlawanan atau dibenci, dibully, dituduh macam-macam, beliau tidak terusik sama sekali, ya. Walaupun banyak orang yang benci, banyak orang yang menuduh, beliau tidak berhenti dalam berdakwah. Itu sikap beliau. Artinya itu tidak mempengaruhi beliau. Walaupun namanya secara kejiwaan manusiawi pasti, ya, orang pasti ketika difitnah, dituduh, padahal niatnya sudah sangat tulus. Bayangkan orang yang sudah tulus, ikhlas, niatnya tidak ada tendensi apapun, tidak pengen kepentingan apapun, tapi dilakukan perlawanan model itu, pasti namanya manusiawi, ya, ada rasa kecewa, ada rasa sakit, sedih, itu pasti, ya. Tapi itu semua tidak membuat beliau berhenti dalam berdakwah. Makanya ada istri beliau, Ibunda Khadijah, yang selalu menguatkan, ya, namanya manusiawi, selalu mendapatkan atau hatinya kadangkala juga terpengaruh dengan olokan-olokan orang-orang kepada beliau. Makanya Allah perintahkan kepada beliau untuk semangat mendirikan sholat malam, ya. Dalam surat Al-Muzammil itu Allah perintahkan beliau, bahkan mewajibkan sholat malam, tahajud kepada beliau itu untuk menguatkan batinnya. Karena memang beliau, ya, merasakan gimana sedihnya, kecewanya orang-orang yang memusuhi. Apalagi bukan orang jauh, ya, keluarga sendiri yang memusuhi. Nah, ini perasaan batinnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Termasuk ketika beliau di perang Uhud, beliau memerintahkan sahabatnya supaya jangan turun dari bukit pemanah, tapi ada yang melanggar. Ini kan bukan hanya sakit fisiknya saja, tapi sakit hati yang luar biasa, dihianati oleh sebagian sahabatnya, yang akibatnya fatal, menyebabkan kekalahan atau hampir kalah orang-orang muslimin. Nah, ini sakit batin yang luar biasa. Makanya Ibunda Aisyah ini pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melewati suatu hari yang lebih menyakitkan bagi bagi engkau daripada peristiwa perang Uhud?" Karena peristiwa perang Uhud ini menyakitkan beliau.
ya bukan hanya fisik tadi, tapi hatinya. Beliau dihianati. Jangan kalian turun, tapi masih ada yang mau turun. Nah, ini kan sakit hatinya. Termasuk beliau berdakwah ke Taif, ya. Beliau dilempari, beliau merasakan sakit manusiawi, tapi tidak menghalangi dakwah beliau. Beliau tetap semangat untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar, ya, beliau Masya Allah sabarnya luar biasa. Asalkan bukan Allah, bukan agama Allah yang dilecehkan, beliau enggak masalah. Jiwanya, tubuhnya, badannya dilecehkan, dihina, disakiti, tidak masalah. Beliau tidak membalas, beliau bersabar. Beliau membalas kapan? Kalau agama Allah yang dilecehkan, syariat Allah yang dihina, barulah di situ beliau membalas, ya. Tapi kalau beliau dilempari, beliau dituduh, beliau disakiti, beliau nggak membalas, ya. Masya Allah, ya, ini jiwa yang luar biasa, ketabahan dan kekokohan dari jiwa Rasulullah SAW, sehingga beliau berhasil menyebarkan agama tauhid kepada masyarakat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan saya, Ustaz, gimana kalau kita kesulitan daripada tauhid ini, apakah kita melihat hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa saat peninggalku nanti akan terjadi 73 golongan, satu yang sama. Dan dengan demikian, apakah karena pada saat sekarang itu adalah yang dilakukan oleh massa yang besar sekali itu, yang dengan iming harta dan sebagainya itu, sehingga tauhid itu sulit dan orang itu merasa terpuji. Gimana, Ustaz? Nah. Taib. Ini mukjizat dari beliau, ya. Beliau menyampaikan siapa yang hidup sepeninggalanku, dia akan melihat fitnah yang besar atau perpecahan yang banyak. Bahkan beliau menyampaikan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 berada di neraka, yang satu berada di surga. Yang selamat itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beliau sampaikan itu jauh-jauh hari sebelum masa itu terjadi, menunjukkan bahwa memang sudah sunnatullah, sudah keputusan Allah. Semakin zaman ini berakhir, maka semakin orang jauh dari kebenaran. Ya, faktornya sangat banyak, ya. Apakah merajalelanya kebid'ahan, merajalelanya fitnah-fitnah dunia, syahwat-syahwat dunia. Semakin ditemukan teknologi, kecanggihan-kecanggihan itu kan semakin menyebarkan fitnah, semakin memperluas keburukan. Walaupun memang ada manfaatnya, tapi kadang-kala manusia kan belum tentu siap menerima kecanggihan itu. Akidahnya belum siap, imannya mungkin belum siap, akhlaknya belum siap, lalu ditawari dengan kecanggihan seperti itu, akhirnya disalahgunakan. Dan itu banyak terjadi. Ya, mungkin kita sendiri banyak yang belum bisa menerima kecanggihan-kecanggihan seperti itu karena mungkin dari imannya belum kokoh dan seterusnya. Ya, itu yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Ya, menyebarnya kebid'ahan, ya, menyebarnya kesyirikan atau menyebarnya kemaksiatan, itu semua pasti berdampak kepada tauhid. Kemaksiatan sekecil apapun pasti punya efek terhadap tauhid. Kebaikan, ketaatan sekecil apapun juga akan berdampak kepada tauhid. Kebaikan akan memperkuat tauhid, sedangkan kemaksiatan akan melemahkan tauhid. Kalau tauhidnya semakin lemah karena banyaknya maksiat, maka ketika diajak ke maksiat yang lebih besar, kesyirikan misalkan, ya gampang. Kenapa? Imannya sudah sangat lemah gitu. Tapi kalau imannya sangat kuat,
sholat lalu diajak kepada kesyirikan, ini sulit dia mau melakukan kesyirikan. Orang imannya sudah lemah, jarang sholat, jarang puasa, pakai jilbab juga jarang-jarang misalkan, ini perempuan, lalu pacaran, lalu dihamili oleh non muslim, sholat jarang, pakai jilbab enggak, puasa juga enggak, pacaran, dihamili sama non muslim laki-lakinya. Setelah hamil, saya enggak tanggung jawab kecuali kamu ikut agama saya. Gimana perempuan yang seperti ini? Ahlan wa sahlan ya, enggak apa-apa, yang penting saya enggak malu. Saya punya suami, enggak malu kalau anak ini lahir tanpa ayah. Jadi agama itu enggak bernilai apapun. Kenapa? Karena tahapan-tahapan tadi yang sudah sangat banyak, kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah sangat banyak, imannya tidak kuat, ditawari untuk pindah agama itu mudah sekali. Sampai Nabi Muhammad katakan, di sore harinya orang beriman, pagi harinya sudah kafir, atau di pagi harinya beriman, sore harinya sudah kafir. Ya, saking melemahnya tauhid. Maka solusinya apa? Sebagaimana beliau katakan, badiru bil amal, segera beramal, ya. Jangan tunda-tunda untuk beramal, terus beramal. Segera beramal soleh, karena amal soleh itu akan memperkuat tauhid keimanan kita, ya. Allahu a'lam bishawab. Itu Pak ya. Baik, sampun. Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.